Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pembukaannya pakai dandang gula. Pamedare wasitoning ati cuman toko aliru pujangga. Dahat muda ing batine nanging kedah ginunggung datan weruh yen akeh ngesmi. Ameksa angrumpaka basa kang kalantur tutur kang katula-tula tinalaten rinuruh kelawan ririh mrih padanging sasmita. Ini Jawa semacam ini sebenarnya masih tergolong Jawa populer, belum Kawi. Kalau Kawi lebih halus lagi. Jadi ini bagian paling awal dari serat Wulang Reh, Pamedaring wasitoning ati, bahwa ini sebenarnya mengutarakan suara hati, menggelarkan suara hati, memberanikan diri meniru para pujangga. Karena masih muda dalam pikirannya. Ini beliau meskipun sudah levelnya pujangga, dikagumi banyak orang, merasa pikiranku ini sebenarnya masih muda, masih mentah, sehingga perlu dibesarkan hatinya. Walau tidak mengetahui bahwa banyak yang meremehkannya karena memaksakan diri merangkai bahasa yang melantur, nasihat yang sudah terlupakan, dikerjakan dengan ketelatenan, dihayati dan dengan pelan-pelan agar terang makna yang diharapkannya. Jadi ini pengantar di awal. Pakubuwono mau bilang sebenarnya ya ringkesnya, aku itu sebenarnya bukan apa-apa, ilmuku masih mentah. Kalau orang yang ngerti mungkin akan menertawakan, meremehkan tulisanku ini, tapi tetap aku memberanikan diri merangkai untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang sudah terlupakan. Ya pelan-pelan, dengan penghayatan, dengan makna yang diharapkan. Itu gaya Jawa kan kelihatan sejak awal. Jadi tidak mau menonjolkan diri. Itu nanti sampai belakang ego kita akan ditekan habis-habisan. Jadi ini lawannya barat modern yang ingin manusia itu menonjol. Tapi gaya timur itu kelihatan bahwa manusia itu harus menunduk. Oke, kita lihat. Kenapa sih harus nulis? Karena sasmitoning ngurip penimu puniki mapan ewuh yen ora weruha, tan jumeneng uripe akeh kang ngaku-ngaku, pangrasane sampun udani tur durung weruh ing rasa, rasa kang saduhu rasa ning rasa punika, upayanen darapun sampurna ugi ing kauripan. Rahasia kehidupan yang sesungguhnya memang sulit jika tidak mengetahuinya, sehingga tidak tegak dalam hidupnya. Jadi hidup ini, kenapa sih ada istilah rahasia kehidupan, misteri kehidupan? Karena hidup ini ada hakikatnya, ada maknanya, yang itu tidak akan ketemu kalau dilihat sambil lalu, kalau dijalani saja. Itu gunanya filsafat, itu gunanya tasawuf, itu gunanya semua ilmu. Itu sebenarnya untuk mencari rahasia kehidupan. Tidak bisa iseng. Kalian yang punya semboyan, ala Pak, hidup ini dijalani saja kayak biasanya. Hidupmu tidak ada maknanya, maknai sendiri hidup, katanya Albert Camus kemarin. Jadi tidak bisa
hidup ini punya makna kalau kita tidak serius mengejar rahasia kehidupan. Kalimat selanjutnya, banyak yang mengaku-aku, merasa bahwa telah memahami, namun belum memahami tentang rasa. Rasa yang sebenarnya, hakikat dari rasa itu. Carilah hingga sempurna di dalam hidup. Jadi banyak orang ngaku sudah, tapi sebenarnya belum. Banyak orang merasa pinter, sudah tahu, merasa sudah menguasai kehidupan ini, tapi sebenarnya belum. Masih belum ke dalam, levelnya belum rasa. Rasa itu kan berarti apa? Sudah masuk dalam dirimu, sudah kamu kunyah. Di situ kan ada rasa. Kalau hanya ada di pikiranmu, ada di buku-buku, dia belum jadi rasa. Jadi rasa itu kalau sudah kayak makanan itu loh. Kalau masih di depanmu, meskipun sudah kamu bayari, sudah kamu posting selfie kemana-mana, ini lo menuku, itu sebelum kamu telan sendiri, dia kan belum jadi rasa. Kamu tidak ngerti itu pedes beneran atau hanya setengah pedes. Ilmu apapun itu juga begitu. Kalau masih ada di mulutmu, di kepalamu, dia tidak fungsi dalam hidupmu, mati. Jadi kalau belum fungsi dalam hidupmu, dia belum rasa. Makanya di Jawa ada ilmu itu kelakonnya kanthi laku. Jadi dia baru benar-benar disebut ilmu kalau ada lakunya, ada rasanya. Jadi disitulah kamu nanti ketemu rahasia kehidupan. Nah, meskipun kamu ikut ngaji filsafat sampai 200 sesi lebih, kalau hanya berhenti di rekaman, di downloadan, atau sekedar untuk pengantar tidur misalnya, kan ada ini kan, atau kamu potong sak menikan biar dapat follower, itu belum sebagus apapun postinganmu, belum. Dia harus kamu kunyah biar jadi rasa. Dikunyah berarti masukkan dalam hidup. Apa ya kamu bisa jalan dengan ideal-ideal keutamaanmu itu. Jangan dikira orang-orang yang masuk penjara, koruptor-koruptor yang di OTT itu tidak ngerti ilmu-ilmu keutamaan. Mereka sarjana, dokter, orang-orang pintar semua. Tapi keutamaan itu berhenti di mulutnya, berhenti di kepalanya, tidak ditelan, dikunyah untuk kehidupannya. Makanya ada istilah ilmu rasa. Jadi masuk ke dalam. Jadikan itu sumber perilakumu. Segala keutamaan, kebaikan tadi. Kalau tidak, masih belum. Hanya orang yang ngaku-ngaku sudah, padahal belum. Jadi yang di mulut saja itu belum. Banyak yang mungkin pinter ceramah, ngomong bagus-bagus, tapi kan tidak nyambung sama kelakuannya. Yang di pikiran juga belum. Yang bukunya tebal-tebal, isinya luar biasa, tapi kelakuannya sebaliknya kan juga ada. Itu belum. Kuncinya tetap pada lakunya. Nah, itu makanya kejarlah. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.